yang main sama cucu ya, luar biasa. Terus saya lihat di depan tuh ada ambulans ya, ini dari masjid ya Pak ya. Ya, ya itu ya saya agak jarang sih sudah melihat ya ada ambulans luar biasa. Saya apresiasi sekali. Terima kasih sudah kumpul di sini, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita langsung aja ke materi ya. Ini tentang bantuan hidup dasar. Seperti yang Pak Ketua tadi bilang, malah nggak dapat ditolak ya Pak ya. Jadi yang namanya kegawatan, serangan jantung kayak apa kayak itu yang henti jantung tuh bisa terjadi pada siapa saja di mana saja ya. Makanya ini kita mesti paham. Nah, ini dia. Yang nggak kelihatan boleh ke depan Bapak kalau mau maju nggak apa-apa ya. Jadi ini slide-nya. Ini kisah nyata. Pria tua ini ada di YouTube sih Bu. Jadi saya taruh aja di sini ya. Viral biasanya di TikTok itu biasanya ibu-ibu sekarang kan udah pada punya TikTok ya. Ya. Ini kalau pernah lihat kemarin pria tua meninggal saat nyanyi dan joget. Ini lagi asik-asik joget acara resepsi. Ya. Acara resepsi ini. Terus di tengah nyanyi tiba-tiba nggak sadar. Suasana bahagia yang menyelimuti sebuah pesta di salah satu desa di Bengkulu mendadak berubah menjadi momen duka mendalam. Seorang pria tua yang ikut meramaikan acara dengan bernyanyi dan berjoget secara tiba-tiba roboh di atas panggung dan meninggal dunia di tempat. Kejadian memilukan ini terjadi pada Sabtu siang, 12/7, saat pesta pernikahan berlangsung meriah di halaman rumah mempelai. Pria tua seorang warga setempat yang dikenal ramah dan suka menghibur, awalnya tampil penuh semangat. Ia dengan lantang menyanyikan lagu dangdut lawas yang sudah akrab di telinga tamu undangan, sembari berjoget mengikuti irama musik. Dari video yang diunggah akun Instagram, peristiwa menghebohkan itu terjadi di Desa Curug, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu, Sabtu, 12 Juli 2025. Korban diketahui bernama Sekawan, tamu undangan asal Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Heboh di medsos meninggal saat menyanyi dan berjoget di pesta pernikahan. Tulis akun berita_desa. Belum diketahui penyebab pasti meninggalnya tamu undangan pernikahan tersebut. Namun, dugaan sementara korban dikira bercanda. Korban awalnya menyanyi sambil berjoget dengan energi. Tak lama kemudian, korban bernyanyi sambil duduk di panggung. Tiba-tiba, korban ambruk hingga membuat tamu YNG ada di panggung panik. Mereka awalnya mengira korban kelelahan hingga ada yang menduga kesurupan. Korban kemudian dibacakan mantra-mantra oleh tamu lainnya. Namun, korban tak kunjung siuman. Korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Beberapa tamu sempat merekam momen tersebut karena aksi dianggap menghibur. Bahkan beberapa orang tampak tertawa dan bersorak, menyemangatinya untuk terus bernyanyi. Namun dalam hitungan detik, suasana berubah. Saat lagu hampir usai, pria itu jatuh tersungkur di panggung. Tawa dan sorak pun sontak berubah menjadi jeritan panik. Ya itu, jadi lagi nyanyi enak-enak, tiba-tiba pingsan dikira bercanda. Terus itu tadi dikira kesurupan, dikasih mantra-mantra ya. Ternyata usut punya usut, jadi bapak dibawa ke puskesmas, kemudian nyampe di puskesmas, ternyata udah henti jantung, sudah ada terapa, dugaannya serangan jantung. Ya, itu jadi ini bisa terjadi di mana aja. Nah sekarang saya next. Bahagia yang menyelimuti. Nah sekarang saya mau nanya ini, kalau misalnya ada yang kayak tadi kejadian tiba-tiba pingsan, yang dilakukan apa nih? Coba saya pilih salah satu. Nah, Bu siapa ya? Bu siapa Bu? Namanya Bu? Tina. Ya Bu Tina, kalau misalnya ada kayak gitu tadi pingsan, yang dilakukan Bu Tina apa? Bawa ke rumah sakit. Ada benernya sih. Terus sebelum dibawa ke rumah sakit, Mungkin dipompa jantung ya. udah belajar kayaknya ya. Ada lagi nggak jawaban yang lain? Misalnya kasih minum atau kasih minyak kayu putih, gitu ya. Kasih minyak kayu putih, kasih apa bau-bauan gitu ya. Ya itu. Jadi apa sih yang pertama kali harus dilakukan? Jadi
Kenapa bantuan hidup dasar ini penting? Ini kasus henti jantung di Indonesia itu sekitar 300.000 sampai 350.000 per tahun. Ini kalau dibagi hari ya 366 itu berarti kan 1.000 kasus per hari yang henti jantung nih seluruh Indonesia. Ya banyak ya, 1.000 kasus per hari. Terus jantung koroner pembuluh nomor 1 masih tetap nomor 1 tuh, angka kematian tertinggi itu dari jantung. Ya, serangan jantung. Ini kalau datanya nih nomor 1 jantung, yang nomor 2 stroke, apalagi nih TBC, ya, diabetes sama komplikasinya, kecelakaan, ya itu nomor 5. Jadi nomor 1 tetap jantung, ya. Dan ini bisa terjadi yang saya bilang tadi di mana saja. Ini anggota DPD kena serangan jantung saat rakernas. Terus ini apa nih? Viral video detik-detik Kades di Jember meninggal saat nyanyi di atas panggung. Habis ini kayaknya Bapak Ibu takut ya nyanyi deh. Ya. Ini terus ini tahu nggak ini siapa nih? Wah, ibu-ibu paham ya. Kalau Asraf ya, ini suaminya BCL ini, dia meninggal pagi-pagi dadakan banget, bangun kayak pas malam ya, pas tidur ya. Terus ini Marisa Haque yang kemarin baru meninggal juga, dia di apa namanya di rumah. Dadakan, nggak ada, kadang-kadang tidak ada gejala. Jadi kasusnya banyak ya. Monggo Pak, silakan, terima kasih. Ya, jadi kasus penting sih. Jadi kalau pasien itu jantungnya berhenti, ya ini kan serangan ya. Dari dia jantungnya berhenti, itu kita kalau Bapak Ibu bawa ke rumah sakit, ke dokter, itu mungkin sama dokter masih ditolong. Jadi kalau misalnya nggak ada jantung nih, nggak ada detak jantung, kita masih pompa, kita masih bantu. Harapannya apa? Harapannya nanti sambil dikasih obat-obatan, jantungnya ini lagi, jantungnya balik dan masih bisa balik. Yang udah nggak bisa balik itu kalau misalnya otaknya udah rusak, sudah ada kematian sel otak. Ya, kenapa? Karena organ-organ tubuh itu semuanya bergantung sama aliran darah, bergantung sama oksigen. Ya kita hirup tuh ya, nafas ya. Nah itu oksigen, ya kan? Oksigen itu dianterin sama darah, yang nganterin jantung, jantungnya pompa, darahnya ngalir, ya akhirnya ngalir ke otak, ke ginjal, organnya bisa hidup. Ketika alirannya nggak ada, kalau nggak ada aliran, itu organ-organ semuanya pada turun semua, ya rusak. Ada suatu titik sampai organnya mati, ya di ginjalnya rusak parah, otak. Nah otak ini yang paling penting ya, ini kan kesadaran ya kan, terus fungsi napas itu diatur otak yang ngatur ya. Kalau otaknya sudah kena, wah itu berarti dokter udah, oh ini berarti sudah nggak ada gitu ya. Nah dari sini ke sini itu masih ada waktu, hitungannya menit ya. Jadi waktu itu penting. Kalau tanpa oksigen aliran darah, otak akan mati 10 menit. Jadi kalau masih 1 menit pertama, masih jantungnya kayak masih ya inilah getar-getar gitu lah ya, masih mau berhenti gitu ya. 0 sampai 4 menit mungkin udah ada gangguan aliran darah, otak udah mulai terganggu fungsinya, tapi mungkin masih bisa balik kalau alirannya dibenerin lagi ya. 4 sampai 6 menit kerusakan otaknya possible, artinya ada kemungkinan kerusakan otak. Kalau 4 sampai 6 menit otak nggak dapat darah ya. 6 sampai 10 menit udah makin gede lagi kemungkinan rusaknya. Kalau udah 10 menit biasanya sudah tidak tertolong.
Artinya kalau misalnya balik lagi jantungnya, itu otaknya udah nggak bisa. Jadi artinya pasiennya nggak akan bangun. Kalau sudah ada kerusakan di otak, makanya itu penting banget lakukan pertolongan pada menit-menit awal. Ya, waktunya cuma 10 menit dari jantung berhenti sampai ditolong sampai aliran darah itu ada lagi. Bapak Ibu cuma punya waktu 10 menit. Ya itu tadi waktunya sangat berharga ya. Jadi ini nah ini kemungkinan hidup, kemungkinan masih survive, kemungkinan masih bisa selamat. Nah kemungkinan selamat pasiennya ini kalau kita lakukan di pertolongan di 0 sampai 1 menit pertama itu sampai 90% mungkin masih bisa selamat. Tapi begitu ini jalan waktunya nggak dilakukan tindakan, misalnya yang tadi tuh dikasih mantra-mantra kayak apa kayak ya, yang videonya tadi kasih mantra, kasih minum lah, kasih minyak kayu putih, ngambil minyak kayu putih aja 2 menit udah ya kan. Atau manggil siapa, manggil bapaknya kayak di mana gitu, masih di warung kayak apa ya, itu kan butuh waktu ya. Nah, semakin lama ini kesempatan atau kemungkinan untuk selamatnya makin turun. Kalau udah 10 menit, 9 menit nggak dilakukan pertolongan, ini hampir 0 nih sudah. Ya. Ini juga gitu. Ya, jadi turun. Jadi waktu itu penting sekali. Ini minutes defibrillation. Kalau Bapak Ibu suka lihat sinetron nih ya, itu kan besok ada yang di strum, ya nggak? Yang di setrum ada. Nah ini ada alat kayak gini. Nah, kalau misalnya dalam 1 menit udah kena di strum itu tadi, kemungkinan baliknya 90% lu hidup 1 menit. Ini ada AED nih. AED ini ada yang setrum tapi yang modelan lebih kecil. Kalau di luar negeri yang kayak gini udah banyak banget Bu, di mall itu ada. Di mall, di bandara, di stasiun ada yang kayak gini. Tapi di sini memang masih dikit ya kayaknya. Itu artinya waktunya penting sekali ya. Nah, Bapak Ibu cuman punya waktu 10 menit. Kalau misalnya ada pasien henti jantung nih, berapa lama bisa nyampe rumah sakit? Tadi kan ada yang dibawa ke rumah sakit, bener dibawa ke rumah sakit, bener emang. Tapi berapa lama sampai rumah sakit? Macetnya Jakarta aja kayak gini. Apalagi kalau rumahnya di Kayu Manis sana ya, itu lewat apa tuh namanya? Rel kereta api, Masya Allah, nungguin rel kereta api aja kayak, gitu, lama banget ya. Terus macet Pasar Pramuka. Udah ini pasiennya nggak, orang kita yang nganterin aja nggak kuat, kesel gitu nunggu, apalagi pasiennya gitu ya. Berapa lama bisa nyampe rumah sakit? 10 menit. Saya rasa sulit sekali ya gitu ya. Jadi selama ada pertolongan itu nyampe, Bapak Ibu harus bisa nolong dulu. Namanya juga usaha. Jadi yang menolong pertama itu bukan medis. Kita mah nggak selamanya ada di sekitar ini ya. Misalnya ada apa di rumah atau di mana, kita nggak selamanya ada di situ. Mungkin ini di sini ada yang nakes nggak, Bapak Ibu? Ada ya. Kalau mungkin punya tetangga misalnya, siapa? Mas Jarkazi gitu ya. Tetangga sebelah misalnya perawat gitu ya, tinggal ketok mungkin bisa ya. Tapi kalau nggak ada ya gimana? Ya kita akhirnya nolong, yang Bapak Ibu yang akhirnya nolong gitu. Nggak ada lagi, siapa lagi? Ya. Nah ini nih ada nih. Ini kisah nyata ini kejadiannya tuh di KRL. Di KRL Stasiun Cawang. Tapi yang ini kayak mungkin ada lagi ya di Bekasi ya.
Ini stasiun Cawang nih. Ini si mas-mas ini pingsan. Pingsan katanya henti jantung. Nah, mbak-mbak ini dia pinter sih ya. Jadi dia tuh buka aplikasi apa sih? Aplikasi konsultasi dokter gitu yang bisa video call. Jadi telepon sama dokternya yang video call itu dia suruh pompa kayak gini. Dia dipompa sama dia. Dipompa, terus habis itu dibawa ke rumah sakit Tebet. Alhamdulillah selamat. Nih si mas ini. Ya, jadi ya kalau kita punya kesempatan gitu ya menolong, saya rasa ini bagus sekali ya. Nah, itu tadi pentingnya kenapa kita mesti belajar BHD. Terus yang namanya kegawatan itu ada di mana saja ya risiko. Bisa serangan jantung, bisa tersedak, keselak pendol bakso ya. Keselak, terus luka bakar. Kalau luka bakar ya biasanya yang luas ya yang bikin ini risiko. Terus tersengat listrik. Ini bisa nih tenggelam kali situ kayaknya enggak ya. Cetek ya. Ngelam ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini serangan jantung, khusus serangan jantung ya. Jadi Bu Dokter, serangan jantung tuh satu, jantungnya suka berdebar, ya, ngos-ngosan, berdebar, terus sesak napas, keringet dingin, biasanya dikira masuk angin, lemas, bahkan pingsan, ya kan? Ini mah udah lelah, pusing sakit kepala, tanggal tua juga pusing. Pusing sakit kepala, ada rasa mual muntah. Kadang-kadang gejalanya tuh nggak spesifik ya, jadi nggak selalu nyeri dada sebelah kiri, bisa aja sesak napas juga. Terus ini yang paling sering nyeri dada, jadi kok kayak rasanya kok kalau jalan dikit gampang ngap. Kalau mungkin Bapak Ibu bilang kok bengek sih gitu, jalan dikit ke sono sini ke sono, biasanya nggak apa-apa kok, ini sekarang kayak nggak enak dadanya ya gitu, kayak rasa nggak nyaman aja sebetulnya. Terus naik tangga kok biasanya apa namanya enak kok nih, nggak enak ya. Kalau lagi serangan biasanya keringet dingin, sesek, nyeri dada, ini udah jelas. Tapi kadang ada juga yang langsung aja pingsan gitu ya. Nah, itu tadi serangan jantung. BHD. Jadi artinya apa sih bantuan hidup dasar? Bantuan hidup dasar itu artinya pertolongan darurat, ya. Pertolongan darurat yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan seseorang yang mengalami henti jantung, yang jantungnya berhenti, yang napasnya berhenti, atau ada sumbatan jalan napas. Jadi kalau ini kan udara kan masuk dari hidung ke paru-paru, itu ada salurannya Bapak Ibu. Ada salurannya. Nah, kalau itu kesumbat, entah kesumbat jelly kayak ya, atau kesumbat pentol kayak apa kayak ya. Nah, itu sedang itu udah nggak ada oksigen yang bisa masuk ke paru-paru. Kalau kayak gitu lama-lama ya kayak tadi ceritanya sama kayak serangan jantung jatuhnya. Ya, berhenti lama-lama jantungnya. Ya, jadi ini dilakukan hingga bantuan medis yang lebih canggih tiba. Jadi tetap harus telepon bantuan, tetap harus telepon medis. Ya, nggak bisa pompa terus-terusan sendirian. Nah, kan tadi saya bilang kalau misalnya itu masih bisa disetrum, kalau dia dapat setrum kemungkinan selamatnya lebih tinggi. Ya, itu. Tujuannya menjaga sirkulasi darah yang kaya oksigen ke otak dan organ vital lainnya. Jadi aliran darah itu harus dijaga. Kita pompa itu tujuannya menggantikan fungsi jantung. Itu aja. Ini ingat ya.
Nah, yang dilakukan ketika kalau misalnya melihat orang yang tidak sadar. Nah, langkah pertama, kalau misalnya kita lihat ada yang tiba-tiba pingsan jatuh di tengah jalan, gitu ya, atau dimanapun, perhatikan lingkungannya kita. Lingkungannya, jangan sampai yang nolong celaka juga. Misalnya nih kecelakaan nih, settingnya kecelakaan ya, bukan serangan jantung misalnya ya. Nah, kalau di tengah jalan pinggirin dulu, jangan tolong tengah jalan. Ya, jangan sampai kita menjadi korban berikutnya. Nanti jadi pahlawan kesiangan. Ya. Yang kedua, cek kesadarannya. Gimana cara cek kesadarannya? Ya dipanggil. Pak, Bu. Ya ditepok, kalau ini tepok pundak bahunya dengan keras. Nah, terus ya sini mungkin lebih jelas. Ya, tepok aja, panggil aja nih. Ini udah aman nih ya kondisi. Tepok aja. Pak, Bu, bangun. Tuh ya. Pastiin bener-bener nggak sadar. Jangan tiba-tiba ininya pusing belum sarapan. Ya kan, pusing belum sarapan, terus buru-buru dibawa. Ngamuk ntar. Ya. Ya kalau pusing belum sarapan terus habis itu pingsan kan biasanya masih lemes lah ya, masih melek lah ya gitu. Jadi pastiin benar-benar nggak sadar ya, pastiin benar-benar nggak sadar. Nah itu namanya cek kesadaran. Kenapa? Kalau henti jantung pasti pasiennya nggak akan sadar. Kalau nggak ada aliran otak pasti nggak sadar udah. Ya, jadi itu cek kesadaran. Panggil bantuan. Jangan pompas diri, capek. Bagi ibu-ibu ntar pompas diri encok 10 menit. 2 menit aja udah ngap ya, capek ya. Udah ngap. Bila korban tidak bangun, minta tolong ke orang sekitar untuk hubungi rumah sakit terdekat. Panggil bantuan, Pak, gitu ya. Nggak sadar gitu ya. Terus orang lain telepon 911, 911 atau mau telepon apa namanya nomornya rumah sakit jantung Jakarta ya. Nanti dibantu. Sambil habis itu kita ditolong ya. Tanda jantung berhenti 1, nggak sadar pasti. Kadang-kadang kejang, kadang-kadang. Ya. Terus sudah pasti nggak sadar, kejang, dia pasti tidak bernapas atau napasnya nggak normal. Kalau nafasnya orang normal kan, gitu ya, ada enak ya. Ini napasnya nggak normal, ya. Coba ada videonya. Kayak gini nih Bu, nafas yang nggak normal saya tunjukin ya. Gasping or agonal breathing is not true breathing. Do not confuse it with normal breathing. The victim is in cardiac arrest. There may be seizures. The intervals between breaths. Ulang lagi Mas Tio. Di sebelumnya. Do not confuse it with normal breathing. The victim. Stop. Ya, tuh. Ada pegang dada yang sakitnya di dada. Kok nggak enak gitu ya. Tapi nggak selalu kayak gini ya. Terus next. Tuh pingsan. There may be seizures. Kadang-kadang kejang. Tuh. Nih napasnya. The intervals between breaths get increasingly longer. Start CPR immediately as if the person was not breathing. Tuh, nafasnya kayak orang orok ya. orang orok kayak gitu. Tapi kalau agonal breathing ini, dia lama-lama makin panjang waktunya. Kayak, tuh. Kalau orang orok mah
Pak bangun, udah bangun kan. Pak bangun, udah bangun. Kalau orang tidur, yang ini nggak bisa dibangunin Bu, nggak bisa dibangunin. Nafasnya kalau jadi awal-awal tuh biasanya masih ada nafasnya, masih kelihatan nafasnya. Ini diam, gitu. Dan ini jaraknya makin panjang antara satu ini ya napasnya, kayak megap-megap, bukan ngap sih, ya megap-megap ya, tapi lebih panjang jaraknya. Itu, jadi kalau ketemu kayak lama-lama berhenti tuh napasnya, lama-lama berhenti, ya. Jadi kalau masih lihat yang kayak gitu, itu berarti masih awal-awal tuh ininya henti jantungnya, ya, yang kayak gitu, ya tandanya. Next. Nah, kalau lihat pasien nggak sadar, nggak nafas, langsung nggak nafas atau nafas nggak normal tadi, langsung bantu. Kalau bedanya dok, bedanya apa sih sama orang epilepsi? Nah, epilepsi, kejang, apa stroke, itu kan nggak sadar juga ya. Kalau stroke gimana dok? Kalau stroke dia nggak sadar, mungkin kejang, tapi masih napas. Ya, jadi masih bernapas, cuman nggak sadar gitu. Nanti ininya beda penanganannya. Kalau epilepsi, misalnya Ayan, sebelumnya dia biasanya udah ada riwayat kejang. Nah itu dia kejang, tapi kalau begitu kejangnya selesai, dia bisa sadar lagi. Itu kalau epilepsi. Ya, beda di jantung beda. Nah kalau ketemu yang kayak tadi, langsung bantu hidup dasar ya, posisi tangannya kayak gini ya. Jadi gimana sih cara kompresi yang benar? Ya, boleh deh satu. Siapa? Mas Karika boleh? Apa yang cowok aja, Mas Jar aja. Mas Jar. Nanti ada prakteknya ya, belajar ya. Ini Mas Jar kasih ya, di perawat ICU di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Ini kerjaan udah sehari-hari ya, namanya di ICU kan kritis ya pasiennya ya. Ini sehari mungkin bisa pijat jantung berapa kali Mas? Ya, udah sering dia nolongin pasiennya. Jadi gimana sih caranya CPR? Yang pertama, posisi tangan pada bagian bawah tulang dada. Ya, tangannya bentuknya kayak gini Bu. Nah, ini semuanya di atas tangannya. Ngepel begini. Nah, ya. Nah, udah bener. Ya, biar kuat. Kalau sudah diletakkan di tulang dada. Tulang dada tuh yang ini Bu, Pak. Tulang dada yang keras ini, yang tengah tuh udah diatur ya. Udah diatur sama apa namanya? Sama Allah dibikin tulang rusuk itu ada tulang rawannya. Di samping itu ada tulang rawan. Jadi ini masih bisa digencet. Ya, ini tulang dada kan keras. Di samping itu tulang rawan. Jadi masih bisa kalau dipompa itu, ini masih bisa tulang dadanya ke bawah. Udah diatur semuanya kayak gitu, dibikin kayak gitu. Jadi bisa ngegencet jantungnya ke bawah, bisa ditolong. Ya, bayangin kalau nggak ada tulang rawannya nggak bisa patah. Ya, gitu. Jadi digencetnya di situ. Ya. Posisi tangan bagian, nah ini udah benar nih. Nah, terus ini tuh lurus. Kompresi dengan tangan lurus. Ininya lurus. Jangan miring. Nggak kuat. Ini lurus. Jadi antara bahu itu lurus sama pasien, sama tulang dada. Ya. Biar kenceng ya. Ngek gitu. Nah, mompanya cukup dalam 5-6 cm. Iya, tuh sampai bunyi nanti kalau misalnya praktek tuh. Nah, terus dalam, nggak usah takut. Ini nggak usah takut patah. Ya ada risiko patah sih, cuman
Ya mending patah daripada meninggal ya. Tapi itu udah diatur Bu. Jadi tulang dada itu kuat, ada tulang rawan itu lentur. Jadi nggak akan gampang patah. Ya ada resiko ya setiap ini pasti ada resiko, cuman daripada jantung itu daripada darah itu nggak ngalir, jatuhnya otaknya ntar yang rusak. Kalau patah tulang dada masih bisa disambung. Iya. Operasi bisa. Nih ditekan yang kuat. Tekan kuat, tekan cepat. Kalau jantung itu berdetak, ya berdetak sekitar, udah Mas Jar kasih kayaknya udah. Ya tadi udah di ini ya. Jadi posisinya kayak gini lurus. Nah ini. Tekan kuat, tekan cepat, dada ngembang maksimal. Jadi kalau jantung itu 60 sampai 100 kali per menit detaknya. 60 sampai 100. Nah, kita 100 sampai 120. Soalnya kan nggak sekuat, alirannya tuh nggak akan sekuat jantung normal gitu. Jadi kita kan paling alirannya cuma separohnya. Jadi butuh lebih cepat 100 sampai 120. Ya. Jangan cepet-cepet banget. Kalau cepet-cepet banget dadanya nggak mengembang maksimal, ya nanti nggak efektif. Nah, tekan lepas biarkan dada ngembang sebelum tekan lagi ya. Ini intinya jangan terlalu semangat cepet-cepet lah. Pokoknya ini 100 kali. Ya nih kalau dipencet nih ngalir kan tuh darahnya ngalir. Ya. Nah ini kayaknya ada video ya. Nanti kita latihan nih sama-sama ya. 2 rescue breaths and 30 chest compression. Nah jangan kenceng kayak gini. Ini kayak apa ya? Right? Look at track. That's CPR. Nah segini aja Bu. Santuy aja sambil nyanyi. Tuh hidup. You were too good at CPR. Sure. That's the last thing I remember. I was straining towards the shore, but every stroke just carried me further and further away. Yeah! You saved my life. Kok jadi ini horor? You saved me. You saved me. Stay away. You fucking touch me. No, Maria. Maria. I remember now. We were both out in the surf. Yang ini nggak selamat, yang tadi yang salah tadi ya. I didn't need to save her. I tried. That's a steady compression. Somebody help me. Please, why are you all just standing there? Please, help me. I don't have any arms. Somebody fucking do something. Kok jadi horor ya? Yaudah next. Ya, iya, itu tadi ya horor. Yang ini nggak bangun kok Bu, yang ini Bu mau digencet kayak gimana nggak bangun. Stop dulu. Ya, jadi gimana sih Dok ngitungin 100 sampai 120 ya susah ya ya pakai lagu aja biasanya. Kalau ini udah ada cucu ya, yang udah punya cucu biasanya pada nyetel tuh YouTube Baby Shark. Kalau ada sih lagu-lagu buat ini buat kira-kira nih seberapa cepet gitu ya. Saya tapi belum nemuin lagu Indonesia apa lagu dangdut, saya belum nemuin Bu. Yang ini saya nemuinnya ini Baby Shark ya, yang punya cucunya itu ya. Jadi coba di ini. Diikutin aja. Jadi temponya segitu ya ininya midgetnya.
Nanti sama-sama ini pijat jantung latihan pakai lagu itu ya, biar lucu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu lah, pakai baby shark. Ya, tuh. Ya lagunya sebenarnya terserah sih, pokoknya yang segini lah ya. Mau pakai lagu apa aja ya boleh. Ya, sampai kapan dok dipencet dadanya? Sampai korbannya balik lagi, bergerak, napas lagi. Sampai bangun terus, ngapain lu? Wah gitu, kita kan seneng ya balik gitu kan. Ngapain lu? Ya, terus ngablok gitu. Waduh, alhamdulillah nggak apa-apa deh kita dikablok. Pokoknya ini bangun pasiennya ya kan. Bergerak atau bantuan medis datang, udah ada nih rumah sakit jantung, udah pada datang nih tim-timnya yang lebih yang lebih canggih bawa peralatan. Penolongnya lelah, capek, belum sarapan, boleh berhenti ya kayak gimana ya, nggak bisa dipaksa ya, mau pijat jantung berapa lama, setengah jam, capek kalau sendiri. Makanya jangan sendiri nolongnya, rame-rame bawa orang. Korban ini ada beberapa kondisi tertentu yang memang yang menolak. Biasanya sih kalau di luar negeri itu pasien saya kanker sudah lama gitu, biasanya nggak mau di pijat jantung kalau misalnya berhenti ya. Next. Nah ini kalau sudah, ini kalau misalnya ini namanya posisi mantap ya. Jadi kalau sudah kembali nafas ya, atau mungkin bapak ibu lihat pasiennya pingsan nggak sadar tapi masih nafas bagus, atau sudah dipijat jantung sudah kembali ininya, jantungnya sudah berdetak lagi, biasanya nafasnya sudah kembali. Nah itu terus diapain dok? Ya udah tetap ke rumah sakit tapi sambil tunggu bantuan, diposisiin kayak gini pasiennya ya. Ini namanya posisi mantap, jadi dimiringin pasiennya kayak gini, dimiringin ya. Nanti kita ini belajar ya tujuannya apa sih dimiringin. Kalau bapak ibu pusing ya udah pokoknya miringin aja kakinya gini di atas ya gini. Kalau misalnya pasien nggak sadar itu dia tidak bisa mempertahankan jalan napasnya. Kalau misalnya muntah atau misalnya ngorok ya, itu nggak bisa batuk. Misalnya nih ada beberapa kali ya pasien di rumah sakit jantung berhenti jantung, terus habis makan pasiennya, habis makan, habis ditolong tuh muntahnya ada toge keluar lah, apalah itu ya. Iya muntah. Nah kalau nggak sadar dia takutnya muntahannya masuk paru-paru. Kalau muntahnya masuk paru-paru gawat lagi nanti ya. Jadi kalau muntah, kalau bisa usahain keluar. Jadi posisiin miring kayak gini ya sambil tunggu pertolongan lain. Tadi ringkasannya alurnya, korbannya nggak sadar, pastikan lingkungan aman, cek kesadaran, lihat napasnya, panggil bantuan ya. Udah bantuan hidup dasar ya, itu tadi yang pompa-pompa itu tadi ya, namanya BHD. Nah ini gawat darurat lainnya ya, selain berhenti jantungnya tadi apa aja sih? Tersedak, keselak tuh bahaya loh. Keselak tuh apalagi bayi ya, kesedek pisang masuk ke saluran nafas besar, nggak bisa napas, oksigennya nggak bisa masuk, keselak. Kayak gini diapain gitu kan? Nah ini caranya kalau misalnya nemu yang keselak deh. Kalau keselak diapain biasanya kalau ibu siapa? Iya udah bener, ada yang bilang tadi dikasih minum ya. Nggak bisa, bener nggak bisa dikasih minum.
Ada udah keselak, kasih minum. Ya nggak bisa, orang keselak kayak mana? Kalau misalnya keselak, harus batuk. Tuh kuncinya. Biasanya kalau masih sadar, jadi ini udah dibikin saluran napas itu kalau kemasukan benda asing, dia ada refleks batuk. Nolak dia, nggak mau. Soalnya nggak boleh ada apa-apa masuk ke paru-paru, nanti infeksi lah apalah, itu nggak boleh. Jadi refleksnya tuh batuk, gitu. Batuknya kenceng banget. Ya, kalau udah batuknya udah kelar dikasih minum boleh, tapi kalau masih awal batuk, minta korban berusaha batuk yang keras. Kemudian kalau nggak keluar nih, kalau udah parah, udah gede nih pentolnya masuk nih, ya. Tepuk punggung, beri 5 hentakan pada punggung korban. Ya, ditepuk. Ya apa ya? Boleh deh Mas. Ya, Mas Zarkazi. Sama siapa ya? Satu lagi ya, Pak Rizal boleh Pak? Pak Rizal Pak. Ya ini. Jadi caranya, maaf nih Pak, ini Bapak jadi tepuk-tepuk nanti ya. Ya. Kalau nggak berdiri aja Pak, nggak apa-apa. Berdiri. Ya, jadi tepukannya boleh miring, ada di sana. Nah, ya posisinya di belakang, terus ditepuknya di punggung tengah. Nah, di punggung tengah dihentakin 5 kali. Ya gitu ya. Nah, ini udah benar. Wah, iya. Kalau ibu Bucu bisa aja ya, Bucu bilangnya kurang kenceng, kayak ada dendam nih kayak sama Pak Rizal. Iya, ini kan pura-pura ya. Allah, ini nanti marah. Tapi yang bener emang kenceng harusnya, biar pentolnya keluar. Bahaya. Oh, pakai batu katanya. Mungkin itu dendam kesumat itu. Nah, kalau udah ditepuk punggungnya nggak berhasil, pentolnya nggak keluar, berikan 5 kali penekanan pada bagian ulu hati. Ya, ini nih ulu hati di sini Pak ya. Nih, tengah-tengah di bawahnya tulang dada itu ulu hati. Ya, ini kan tulang dada kan keras kan tadi kan, di bawahnya ditelusuri. Nah, itu ulu hati. Ya, digenggam kayak gini nih. Digenggam, habis itu dihentakkan, ditekan ke atas. Nah, enggak. Ini nariknya ke belakang Bu, ke belakang sama ke atas. Ya. Pak, ntar nasi uduknya keluar tadi yang sarapan tadi Pak. Gitu ya, dilakukan berulang kali sampai keluar itu yang bikin nyumbat. Soalnya kalau sumbatannya parah, itu pasiennya sampai nggak bisa ngomong udah. Ya, kalau udah parah itu ditekan ke atas 5 kali. Kalau nggak bisa dihentakin lagi gitu. Kalau pasiennya pingsan, kalau udah parah nih, ya biasanya kalau udah lama sumbatannya pasti pingsan, nggak dapat oksigen kan. Dia jatuhnya kayak tadi, tolongnya di bantuan hidup dasar kayak tadi. Ya, balik lagi ke tadi. Ini kalau anak-anak, ya, ini kalau anak-anak. Kalau anak-anak pijat jantungnya gimana Dok? Pijat jantungnya pakai ini, pakai jari. Tuh tulangnya. Kalau dewasa kan, anak-anak kalau bayi pakai jari. Kalau anak rada gedean pakai tangan 1. Ya, tapi kalau dia lagi kesedek, di posisinya kayak gini nih, dijunggir kayak gini nih, dijunggir, ditekan ini ulu di tulang dada bagian bawah, nepoknya kayak gini, nepoknya, jadi arahin ke bawah, ke depan, ke bawah ke depan, nih sampai pisangnya keluar, ya. Kalau anak-anak kayak gini posisinya, itu.
Amit-amit tapi ya mesti belajar, mesti tahu ya. Tenggelam. Nih, kalau tenggelam di kali depan. Kalau kali depan mah susah ya, nih apa airnya butek. Susah paling. Ya kalau lagi renang ya, terus tenggelam. Panggil pertolongan. Terus kalau tidak mampu dan kondisi aman beri pertolongan. Sama, lihat kesadaran, cek napas, segera pijat jantung. Jadi intinya sama, ya. Tetap lihat. Ini awam ya, nggak yang kayak gimana ya. Jadi maksudnya tetap bawa prinsipnya bawa ke rumah sakit, tetap tapi pas awal gini cek kesadaran, cek napas, kasih bantuan. Luka bakar. Nah, ada nggak yang luka bakar dikasih minyak jelantah? Apa odol? Yang paling seru kecap. Sambel gitu ya, kecap, sambel kok jadi bumbuin apa ya? Penyetan. Itu namanya soto, itu dikasih kecap. Ya, kalau ada luka bakar, bilas pakai air dingin. Kan panas ya, jadi ya diusahakan. Jadi pas fase awal-awal luka bakar itu suhu itu masih di sini masih panas Bu. Jadi dia masih merusak jaringan di situ. Jadi mestinya memang harus dikasih air ya udah suhunya biar normal lagi, nggak ada kerusakan jaringan. Ya bilas dengan air dingin mengalir. Kalau ada lecet ditutup pakai kasa steril kalau nggak ada ya udah pakai kain bersih kayak apa. Ya. Terus bawa ke rumah sakit. Jangan dikasih apa nih minyak, putih telur. Saya baru tahu putih telur bisa ya. Putih telur, odol. Ini nggak usah yang es. Nanti terlalu ekstrim ya. Pakai air dingin, air bisa ngalir aja. Air dingin, air ngalir ya. Gitu. Kesengat listrik, strum. Wah, serem banget ini ya. Ya, kalau kesetrum, jadi kalau kesetrum itu sebenarnya jantung itu dia ada listriknya di dalam. Yang bikin dia berdetak itu ada listriknya. Jadi jantung itu sebenarnya kalau dikeluarin dia tuh masih ada detaknya loh. Awal-awal itu. Ada listriknya. Nah, kalau misalnya ada kesetrum, korslet nanti di dalam listriknya jantung korslet ya. Selain ini pada rusak jaringannya yang dilewatin arus listrik, jantungnya korslet. Ya, jadi kalau ketemu kayak gini matikan sumber listriknya, cabut ya, sekringnya dimatiin, singkirkan sumber listrik dari korban dengan peralatan yang tidak menghantarkan listrik. Yang tidak menghantarkan listrik apa? Misalnya anduk, kain kering, yang kering ya, jangan basah ya. Kalau basah air itu menghantarkan listrik. Gagang sapu katanya. Susah amat. Gagang sapu. Boleh gagang sapu. Ya, pasti apa aja deh pokoknya yang nggak menghantarkan. Ya kita harus lihat ini kita ya, keselamatan kita juga, jangan sampai kita juga kesetrum. Ya. Terus balik lagi, cek kesadaran, cek napas. Kalau misalnya nggak napas, pijat jantung langsung. Kalau masih napas, alhamdulillah. Posisiin mantap tadi, bawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, sudah selesai deh. Nanti kita ada latihan ya. Nanti ada mungkin volunteer atau mau ini dicontohin. Latihan tester, boleh ibu-ibu 2, bapak-bapak 2. Kita ada boneka ada berapa nih? 6. Dua aja deh. Ya, itu. Nah, itu kita ada boneka di sini. Dua orang ibu-ibu, ada yang mau ini nyoba? Monggo.
nggak bangun-bangun dari belum sarapan kayaknya Pak RW. Ya, dibantu ditepoki. Ini iya sampai satu lagu kayaknya. Udah capek ya Bapak Ibu ya. MCU ya. Pengecekan kesehatan gratis. Nah, nanti ada cek tekanan darah, gula, kolesterol yang biasa ini. Kemudian yang misalnya di pemeriksaan kesehatan boleh sambil coba latihan di sini ya. Dah ada pertanyaan nggak kira-kira? Monggo silakan Bu. Bu siapa Bu? Bu Dina. Ya apa tuh? Dokter, setiap maksudnya korban itu kan kita tidak tahu riwayatnya dia punya penyakit jantung atau apa. Apa misalnya seorang korban itu mempunyai riwayat penyakit lain, ya kita tidak tahu ada jantung, apakah pertolongannya tetap sama, itu saja. Terus kemudian kan ada informasi bahwa kalau stroke biasanya katanya penanganannya dengan ditusuk gitu ya. Apakah itu benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina ya. Yang tadi pertanyaan pertama, kalau kita nggak tahu nih riwayatnya pasiennya apa aja, prinsipnya gini Bu, ya bantuan hidup dasar itu kita lakukan kalau kita curiga pasiennya henti jantung. Tandanya henti jantung apa? Cuman dua, nggak sadar, nggak napas, udah. Jadi semua mau sebabnya apapun ya, mau dari jantung kayak paling banyak dari jantung. Ya, yang dadakan tuh sukanya dari jantung ya. Itu kita tetap lakukan. Kan tadi ada tuh tenggelam ya, tersedak. Itu juga bikin jantung berhenti. Tapi prinsipnya ketika jantung berhenti itu tadi kita harus balikin aliran darahnya. Masalah nanti dicari sebabnya apa? Nah, nanti kan pas udah dibawa ke rumah sakit baru ketahuan tuh sama dokter diperiksa rekam jantung kayak apa gitu ya. Bahkan kadang-kadang serangan jantung itu pasiennya udah sering udah sering tahu nggak kalau misalnya ini nggak ada gejala apa, nggak ada sakit apa-apa, ya kan? Kayaknya sehat-sehat aja, pagi masih nganterin anaknya sekolah, banyak nggak yang kayak gitu? Sering dengar kan? Pagi masih nganterin anaknya sekolah, tiba-tiba serangan jantung. Ya itu kadang-kadang memang riwayat itu nggak ada. Tapi prinsipnya semuanya sama kayak tadi cara nolongnya. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau stroke ditusuk-tusuk, saya juga nggak tahu ya itu dari mana. Ya, kalau stroke, ya intinya stroke itu ada dua. Ada yang penyumbatan, ada yang pendarahan. Stroke itu apa sih? Stroke itu gangguan aliran gangguan di otak lah pokoknya ya. Jadi pembuluh darah otak itu bisa pecah karena mungkin darah tinggi, tensinya terlalu tinggi gitu ya. Atau mungkin ada kelainan pembuluh darah, jadi ini berdarah tiba-tiba. Atau yang kedua ada sumbatan pembuluh darah. Jadi ini aliran darahnya nggak lancar di area situ. Jadi tiba-tiba nggak sadar atau tiba-tiba pelo, tiba-tiba lemes gitu. Kalau misalnya penyumbatan, penanganannya apa? Sumbatannya dibuka. Kalau masih 3 jam, 4 jam, istilahnya kalau misalnya masih kurang dari 4,5 jam, ini misalnya udah dibawa ke rumah sakit, udah cepet banget nih, itu bisa balik loh Bu, ininya, udah nggak bisa balik, nggak lumpuh, nggak pelo. Kalau itu cepet dibuka, ininya sumbatannya, ya bisa nggak ada gejala sama sekali bisa. Tapi kalau udah lebih dari 4,5 jam, biasanya nanti mainnya ke obat-obatan karena terlalu berisiko kalau udah lama. Kalau mau dibuka, bisa perdarahan. Yang kedua, kalau misalnya perdarahan, ya bisa mungkin ada operasi lah atau
apalah itu. Nanti tujuannya untuk menyelamatkan sel otak di sini. Tapi kalau ditusuk-tusuk ini mah, saya juga bingung ya. Gak ada sih kalau di ini evidence base-nya. Ya, kalau katanya orang-orang kalau ditusuk ini harapannya aliran darahnya nggak pecah ke atas tapi keluar ke sini. Tapi yang nggak masuk akal juga, maksudnya ini kan terlalu jauh ya. Ini kecil banget kan, keluar paling berapa. Yang penting itu tensinya jangan tinggi, jadi kita atur pakai obat-obat biasanya. Gitu. Bisa juga nanti ditusuk makin sakit tensi makin naik, ya. Kan ditusuk sakit kan? Gitu. Ya. Itu. Ada lagi? Udah menjawab ya? Almarhum suami saya kena serangan jantung. Tidak ada gejala. Pas malam itu dia memang keringat dingin, keringatnya luar biasa gitu. Tapi pas sampai ke RS di ruangan IGD, dokter langsung bilang, oh ini serangan jantung gitu. Saya bertanya, ciri-ciri serangan jantung itu selain yang tadi disebutkan, apakah ada ciri lain, hanya berkeringat aja udah kelihatan dia serangan jantung. Nah, saya juga baru tahu Bu Dokter, ternyata serangan jantung itu dipicu dari darah tinggi. Darah tinggi itu pemicu utama dari serangan jantung. Memang suami saya punya riwayat serangan darah tinggi. Hipertensinya tuh seminggu sebelum meninggal pernya itu di atas 130. Maksudnya karena saya kurang paham terkait kalau punya hipertensi itu akan berdampak ke jantung gitu. Jadi ketika hipertensinya tinggi yang saya jaga untuk tidak stroke gitu. Saya baru tahu itu. Terus yang kedua, di rumah juga orang tua saya, ibu saya punya pembengkakan jantung. Dia sering sekali juga mengeluarkan keringat yang berlebih. Beberapa kali di tahun ini sudah beberapa kali masuk rumah sakit. Risiko apa yang bisa terjadi di orang tua saya dengan usia di atas 60? Apakah bisa seperti yang tadi dibilang stop jantungnya itu, atau memang akan menurun perlahan-lahan dengan serangan jantung seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu Puspa tadi terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, gejalanya apa sih Dok? Serangan jantung selain keringat dingin gitu. Satu, benar keringat dingin. Biasanya paling sering tuh nyeri dada. Nyeri dada, ambek. Kalau yang khas itu biasanya nyeri dadanya sebelah kiri. Itu jantungnya di kiri ya. Nyeri dada sebelah kiri, tembus ke belakang atau menjalar ke tangan sini. Sampai punggung atau sampai ke belikat-belikat. Itu yang khas. Iya, di sini. Ya, nyeri dadanya kayak gitu ya. Atau rasa, tapi kadang-kadang nggak semuanya gejalanya tuh khas. Ada yang rasa nggak nyaman aja Bu, nggak sakit gitu, nggak enak, ampek. Ada yang sesek, langsung sesek, ada. Itu yang keringat dingin, nyeri dada, sesek, pingsan, langsung nggak ada nyeri, nggak ada apa, pingsan bisa. Itu tadi, jadi derajatnya serangan jantung itu emang macam-macam. Ya bisa yang paling ringan, kadang nggak berasa apa-apa. Kadang kalau misalnya orang punya diabetes, kadang-kadang itu jadi kan udah pada tahu ya kalau misalnya diabetes itu kan suka kesemutan, kakinya nggak berasa. Itu sama saraf tepi itu kadang nggak terlalu berasa. Jadi nyeri itu nggak dirasa kadang. Kalau orang diabetes, kalau orang misalnya geriatri sudah sepuh itu bisa nggak terlalu dirasa. Jadi ada silent angina namanya serangan jantung tapi nggak ada nyeri. Tiba-tiba langsung sesek. Nah, ternyata serangan jantung. Itu bisa. Yang pertama. Yang kedua tadi apa ya pertanyaannya ya? Hipertensi ya. Hipertensi itu dia tuh beban jantung tuh. Dia tekanan kan kalau tinggi ya. Namanya tekanan tinggi jantung tuh kan mompa. Kalau tekanan darah tinggi, jantung tuh ngoyo Bu, berat. Pompa itu berat gitu. Jadi makanya dia fungsi jantung bisa turun kalau misalnya tekanannya terlalu tinggi. Ya, resikonya apalagi kalau terlalu tinggi, stroke, pecah pembuluh darah otak. Ya. Terus ya itulah faktor resiko itu salah satu
darah tinggi, diabetes. Orang kalau diabetes punya kencing manis itu harus ekstra hati-hati karena gula itu dia bikin pembuluh darah itu pada sumbat-sumbat, termasuk di jantung. Jadi gula itu mesti dikontrol. Iya, darahnya kental kan. Jadi ibu kalau misalnya ada gula tumpah, itu kan kayak lengket ya Bu ya, nggak enak ya. Ya sama kalau di dalam gula, kalau manis, kalau gulanya ada, kalau gulanya tinggi itu pembuluh darah itu kayak nempel kayak kena itu tadi gula-gula itu merusak tuh. Jadi nggak lentur lagi, gampang pecah, gampang sumbat-sumbat di dalam gitu. Makanya kalau diabetes harus ekstra. Ya, kalau punya keluarga diabetes, kalau Bapak Ibu sendiri diabetes harus menjaga, ekstra menjaga. Itu diabetes. Terus rokok. Oh, itu ibunya langsung. Itu faktor resiko juga. Rokok itu bikin bukan cuma di paru ya. Kalau di paru sih ya paling bengek sesak. Cuman kalau di jantung itu dia merusak pembuluh darahnya jantung jadi kaku-kaku gitu Pak. Kaku-kaku, pembuluh jantung kaku, terus jadi gampang sumbat. Itulah. Ya. Itu ya hipertensi itu. Apa tadi ya? Satu lagi ya. Resiko pembengkakan jantung. Kalau pembengkakan jantung, kalau sesak mesti dilihat dulu Bu. Sebabnya karena apa? Apakah hipertensi lama? Apakah memang ada koroner juga? Itu mesti dilihat. Koroner bisa dari koroner. Kalau misalnya koroner itu ya mesti dibenerin koronernya. Terus habis itu kalau darah tinggi diturunin. Itu risikonya makin turun kalau memang tensinya nggak terjaga bisa fungsinya kan. Pokoknya intinya tensi tinggi itu beban lah buat jantung. Penanganannya kayak yang tadi, misalkan ibu saya nggak sadar, penanganannya sama kayak tadi kalau nggak sadar dipompa dipompa ya, dipompa. Kalau nggak sadar nggak napas dipompa. Oh, iya, sambil siap. dibawa ke rumah sakit. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Oh banyak juga ya. Hipertensi kalau tinggi tensinya pada udah tua gitu. Apakah itu normal? Memangnya orang tua tuh tensinya tinggi apa gimana gitu Dok? Ya. Iya ya. Jadi sebetulnya apa sih kenapa sih kok bisa darah tinggi sih orang kadang-kadang itu Bu. Jadi saya kasih tahu ya 90% darah tinggi itu penyebabnya tidak diketahui. Ya, emang bawaan hormonnya ibu aja, bapak aja yang dia cenderung untuk bikin tensinya naik. Ya, pembuluh darahnya modelannya emang settingannya sih ya udah dikasihnya kayak gitu lah. Ya. Nah, makin lama darah tinggi, beban apa sih ininya kita takutnya beban jantungnya tuh capek, kasihan capek. Ya kan tekan ngoyo gitu loh kayak kerjanya keras gitu. Makanya mesti diturunin. Kadang-kadang takut nanti minum obat darah tinggi nanti kena gagal ginjal, kebalik. Ya, obat darah tinggi itu nggak ada yang bikin ginjalnya rusak saya bilangin. Ya, yang bikin ginjal rusak itu apa sih? Bapak Ibu, sakit kepala dikit, minum mefenamat. Lutut sakit dikit, badan encok nggak enak, minum diclofenac. Minum Ponstan. Yang benar apa? Yang benar ya turunin berat badan supaya lututnya nggak sakit kayak gitu ya. Susah dong ya. Iya sih emang sih. Terus gimana? Itu kan cuman obat anti nyeri kan cuman buat nahan sakitnya doang, tapi kan masih beban lututnya kan masih besar. Sambil minum obat kalau beneran sakit banget, kalau nggak kuat minum obat nggak apa-apa, tapi sambil diet gitu ya biar nggak terus-terusan sakit. Kalau terus-terus minum obat anti nyeri ginjalnya yang kena ya. Oh ya boleh-boleh aja tuh kan mungkin kalsium ya bisa kalsium ya itu. Jadi kalau punya hipertensi ya udah diturunin ya. Kontrol, dicek posyandu lansia, cek itu bagus posyandu lansia, ya, gitu deh. Cukup jauh ya Bu. Lagi Bu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau bertanya. Suami saya sudah 3 kali pasang ring jantung, 1 kali pasang balon jantung.
saya mau menanyakan apakah bisa terkena kembali serangan jantung. Satu, kedua, detak jantung orang yang setelah pasang ring itu berapa ya? Karena kalau dicek di rumah saya itu selalu di atas 100. Kedua, dan tensinya selalu menurun di bawah 100. Itu apa ya? Tindakannya karena masih minum obat gitu. Terima kasih. Ya misalnya kan ada sering denger ya kadang pasang ring jantung sampai 4, sampai 7 gitu ya. Ini kok banyak banget ya gitu. Jadi saya bilang ini ya, jadi kalau misalnya pembuluh darah jantung itu ada 3 yang utama. Ya, ada yang kiri depan, ada yang samping, ada yang kanan. Itu yang utama. Dan dia kan ini ya bentuknya kan apa ya ada pembuluh darah lah ya, pembuluh darah. Nah sumbat itu, sumbatan koroner itu bisa ada di beberapa tempat. Kadang nih udah sumbat nih, misalnya di kiri depan nih udah sumbat nih, serangan gitu ya. Terus sama dokternya, udah Bu ini dipasang ring, udah lancar alirannya. Tapi bisa juga kalau misalnya, jadi setelah dipasang ring itu PR-nya belum selesai, tetap harus menjaga pola makan, tetap harus kontrol gulanya harus dijaga, itu tetap harus Bu. Olahraga itu tetap harus pola hidup sehat, karena bisa aja sumbatan yang lain, yang kanan suatu saat ketika kena lagi sumbat lagi yang kanan bisa, yang kiri udah dipasang ring, besoknya berapa tahun lagi, 5 tahun lagi sumbat yang kanan bisa. Yang kanan atas terus udah dipasang ring, nanti 2 tahun lagi kanan bawah sumbat lagi bisa pasang ring lagi gitu. Sampai nanti mungkin bypass. Kalau misalnya 3-3-nya kena sumbat parah, operasi bypass bisa. Ya jadi tetap harus dijaga. Itu. Ada lagi? Tadi apa ya? Satu lagi ya pertanyaannya, lupa. Detak jantung kalau misalnya normal tuh 60 sampai 100. Normalnya 60 sampai 100. Kalau misalnya dia di atas 100 mesti dicari tahu nih kenapa nih. Ya, jadi bawa kontrol. Jadi kontrol itu tetap harus dilakukan rutin karena kadang kondisi pasien tuh kan naik turun ya, bisa. Dokternya juga mesti harus nyesuaiin dosis obatnya. Biasanya kalau orang sakit jantung itu paling bagus itu agak rendah detak jantungnya supaya jantungnya kerjanya nggak terlalu ngoyo. Biasanya dibikin kasih obat buat nurunin detak jantung malah. Gitu. Jadi kalau misalnya masih di atas 100 mesti dicari tahu nih kenapa nih kira-kira. Bisa juga sih aktivitas bikin, kalau misalnya ngeceknya setelah jalan gitu lagi tinggi bisa, tapi biasanya ditunggu dulu setelah istirahat baru dicek lagi. Kalau pasti sudah istirahat ternyata masih segitu lah, itu mesti dicari tahu kenapa. Gitu ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi dokter, dengan saya Dwi Indayani. Adapun yang ingin saya tanyakan terkait dengan kondisi orang tua saya ya. Di usia kurang lebih 65 tahun itu untuk kemampuan berjalan itu kurang lebih 500 meter itu nafasnya sudah terengah-engah seperti itu. Terus kalau untuk kondisi tidur pun cenderung mengorok gitu ya dokter. Yang ingin saya tanyakan sebagai anak, apakah tindakan preventif atau bantuan apakah yang bisa kami lakukan kepada orang tua kami gitu agar bisa normal kembali seperti itu. Terus izin Bu Dokter, apakah ada program khusus dari Rumah Sakit Jantung terkait penderita-penderita jantung yang ingin memperbaiki kesehatan jantungnya seperti itu. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya jalan 500 meter ngap, sesek, padahal sebelumnya nggak ada keluhan, mesti dicari tahu kenapa. Bisa jadi
itu tadi dari jantung, kita mesti curiga yang paling parah dulu deh. Kalau ternyata yang paling parah bukan, ya alhamdulillah ya kan. Ya, jadi mesti dipikirin penyebabnya. Kalau sesak bisa dari jantung, mungkin paru-paru juga bisa, ya. Terus ini enggak obesitas kan? Oh, hipertensi bisa juga payah. Ini capek jantungnya, payah jantung bisa, ya. Itu jadi sebabnya bermacam-macam. Taunya gimana ya, kita mesti ada periksa sih memang untuk tahu pastinya. Karena setiap pasien itu kan lain-lain ya Bu ya, gejalanya ini macam-macam. Setiap pasien tuh spesial. Kadang-kadang kita gejala yang ini belum tentu sakitnya ono gitu. Kita mesti cari tahu. Jadi makanya diperiksa aja, kalau saran saya konsultasi aja, nanti kita dicari tahu penyebabnya. Kalau untuk kondisi hipertensi sih historinya, sama ada jantung juga. Jadi maksud saya ketika kondisinya seperti itu, apa yang harus kita bantu gitu loh? Diperiksa sudah kontrol belum? Sudah ada kontrol rutin belum? Rutin untuk posyandu lansia. Oh ya, jadi menurut saya kadang-kadang memang kalau di posyandu lansia itu kan dia buat deteksi awal Bu. Kan di posyandu lansia kan ada keterbatasan kan, cuman tensi, cuman gula, ya paling ya itu ya. Tapi cek lengkapnya itu mesti dilihat, rekam jantung lah kayak gimana itu mesti dilihat. Menemukan ada tetangganya yang tidak sadarkan diri, apa yang harus dilakukan? Oke, dibangunkan. Bagaimana caranya? Ya, panggil namanya. Namanya siapa misalkan? Tony misalnya. Pak Tony gitu. Nggak bangun. Selanjutnya? Panggil bantuan, betul. Coba bagaimana cara memanggilnya? Oke, sudah dipanggilkan ambulans. Setelah itu Bapak bantu. Oke, lakukan CPR ya, BAD. Silakan. Oke. Oke, ya tangannya. Oke, betul. Ini lurus ke depan. Nah, baru dipompa pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap 30 kali Bapak bisa berhenti sebentar. Habis itu lanjutin lagi. Ya, oke. Sekarang yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, capek? Belum. Oke, sudah selesai. Misalnya ada tetangganya lagi ngobrol ini, ya, lagi asik ngobrol, ada di sebelahnya itu nggak sadarkan diri. Apa yang dilakukan? Menepuk. Oke, boleh. Coba. Misalnya namanya Bu Ayu. Ya. Yuk. Tidak sadar. Yuk. Ya, tidak sadar. Selanjutnya? Ini napas. Nggak usah cek napas ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ini jantung. Panggil medis. Iya tuh. Coba gimana caranya? Maksudnya panggil? Ya, panggil bantuan. Diucapkan. Bagaimana cara mengucapnya? Mengucapkannya. Ya, misalnya ke ibu yang di belakang. Gimana caranya? Mohon maaf Bu, ditolongin ya teman saya ini pingsan kenapa? Gitu. Ya, tolong panggilkan
ambulan. Ya, Oh ya. tolong panggilkan ambulan. Ya, setelah minta tolong lanjut. Nanti jantung. Detak jantung. Oke, pijat jantung. Silakan. Posisinya, oke. Ibu agak ke depan sedikit. Nah, ini ada jarak sedikit sini. Oh iya. Oke. Nah, maaf ya Bu ya. Iya. Oke, yuk. Bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pelan-pelan, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Setiap 30 hitungan ya bisa berhenti sebentar, tarik nafas, baru lanjut lagi. Oke. Kita yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, capek? Ya. Ya, sudah selesai.